Halo teman-teman semuanya, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Waduk Jakarta itu udah sangat tercemar. Bahkan penelitian mengatakan 57,75% waduk Jakarta sudah mengalami pencemaran berat. Salah satu penyumbang limbah terbesar adalah limbah rumah tangga seperti air deterjen, air sisa pembuangan, dan limbah rumah tangga lainnya. Pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk mengatasi pencemaran ini. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga harus bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pencemaran waduk di Jakarta. Disimak ya videonya supaya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Berikut beberapa penyebab dari tercemarnya waduk di Jakarta, yakni karena adanya pembuangan limbah domestik, di mana limbah domestik merupakan limbah hasil rumah tangga seperti air cucian piring dan lain sebagainya. Lalu limbah industri, di mana industri juga ikut mengambil peran dalam hal ini, yakni pembuangan bahan kimia hasil industri juga ikut mencemari. Lalu aktivitas pertanian seperti pestisida berlebih dan adanya sampah styrofoam, plastik juga ikut mencemari waduk. Pencemaran waduk di Jakarta menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan seperti kematian flora dan fauna itu akibat adanya zat berbahaya yang berada di waduk di Jakarta. Yang kedua adalah penurunan kualitas air karena adanya zat berbahaya sehingga air tidak layak untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Yang ketiga adalah eutrofikasi atau penyebaran nutrien seperti fosfor dan nitrogen. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap manusia, yaitu menimbulkan penyakit seperti kolera, diare, dan tiroid. Yang kedua adalah keracunan ikan karena ikan tercemar hidup di waduk yang tercemar. Yang ketiga adalah penurunan kualitas hidup karena masyarakat di sekitar waduk mengkonsumsi zat berbahaya. Pemantauan dari DLH DKI Jakarta dengan PPLH IPB tahun 2023 di 180 titik sampling atau 61 waduk di DKI Jakarta mendapatkan beberapa hasil. Pada periode 1, indeks pencemaran atau IP menunjukkan 36,5% titik berstatus cemar berat, 36% cemar sedang, dan 27,5% cemar ringan. Pada periode 2 menjadi 30% titik cemar berat, 44,3% cemar sedang, dan 25% cemar ringan. Adapun analisis Toret tahun 2023 menunjukkan semua waduk berada pada status buruk atau cemar berat. Untuk mengatasi waduk yang tercemar, diperlukan pendekatan pencegahan secara preventif dan pembedahan amelioratif. Pencegahan dilakukan dengan mengalihkan limbah, mengelola catchment area, dan menegakkan aturan hukum. Sementara itu, pembenahan dilakukan dengan pembersihan fisik, pengerukan, pengendapan, pengendalian kimia, dan tindakan biologis di dalam waduk. Di luar waduk, penanganan mekanis, klarifikasi kimia, dan penggunaan bahan disinfektan dilakukan untuk mengurangi pencemaran. Kombinasi pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas air dan menjaga ekosistem waduk secara efektif.